fluoride itu dari 17 tahun. Gitu. Jadi semuanya nanti mungkin kita arahkan. Untuk pelaksanaannya, Bu, apakah berbarengan dengan apa yang di bulan Agustus Iya, atau di bulan November atau nanti jadwal oke. menyusul? Nanti kita berbarengan sama CKG, CKG. berbarengan jadwal ya. Nah, ya. Baik, Bu, terima Kita, kasih. ya, mungkin nanti ya rada ribet juga kali ya Bu. Mungkin nanti diarahkan, mungkin nanti ada tempat yang khusus, jadi kita nggak pindah-pindah tempat Bu. Biasanya kan ada yang di sekolah kita pindah-pindah, kita bawa barang, pindah-pindah Iya, lagi, iya. kita geser-geser lagi alat. Karena kita bawa alat dan biasanya kita apa yang imunisasi ya Bu, karena kita bawa itu jadinya mohon disiapkan untuk ruangan khusus buat kita tidak pindah-pindah lokasi, bisa pindah tempat gitu ya. Mohon Baik, Bu. disediakan dari sekolah gitu ya Bu. Baik, Ya Bu, baik. terima kasih. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Silakan, ada ibu yang mau bertanya lagi. Ada yang lagi ibu bertanya tentang masalah CKG atau dengan IAS? Karena nanti kita di bulan Agustus ini kita akan share jadwal. Mungkin kita dari SD dulu ya, karena mungkin nanti SMP dan SMA nanti kita jadwalkan lagi gitu ya. Karena SMP itu kita ada pemeriksaan HB untuk kelas 7 dan kelas 10 karena kelas 7 itu laki-laki dan perempuan ya yang diperiksa untuk HB hemoglobin. Tapi kalau untuk gula darah sewaktu itu kita hanya dari kelas 8, 9, 10, 11, 12. Itu laki-laki dan perempuan ya. Terus nanti untuk biasanya untuk tindak lanjutnya kalau yang biasanya ada yang punya BPJS mungkin nanti kita arahkan biasanya ke puskesmas untuk pengobatan waktu itu kita tahun lalu pernah ada melakukan pemeriksaan di suatu sekolah ternyata gula darahnya tinggi ya. Karena apa? Mungkin dia juga ada pas kita tanyakan ya karena faktor genetik dari orang tua dan gitu dari pola makannya mungkin dari pola tidurnya jadi dia mempunyai gula darah yang tinggi, jadi hampir sampai 200, 300 waktu itu. Nah, kita arahkan dia punya BPJS atau tidak, mungkin bisa diarahkan dulu ke puskesmas, karena BPJS nanti bisa kita arahkan lagi untuk kita rujuk lagi biasanya kalau yang sudah tidak bisa di puskesmas gitu ya, Bu, karena udah 300 gula darah waktu itu udah di atas 300 itu udah tinggi banget. Pas kita tanyakan mungkin dari pola makan dia iya, karena dari pola hidupnya mungkin dia sering begadang, karena kita langsung biasanya kita langsung edukasi tapi anaknya mungkin dia pas BPJS-nya bukan di puskesmas Jonggol pas kita tanyakan seperti itu. Ada lagi ibu yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Kalau ada pertanyaan silakan. Apa boleh japri juga boleh. Mungkin saya rasa cukup dengan materi kita tadi ya, Bapak Ibu, dengan materi tadi CKG tentang fluoride tadi sama gigi. Mungkin nanti ya di tolong diberitahu lagi ya, mungkin waktu itu ada kita kasih share apa persetujuan orang tua ya, Bapak Ibu, mungkin di share tolong di grup wali muridnya disampaikan yang mana yang disetujui orang tua, mana tidak gitu. Takutnya kita tidak apa komplain ya Bu, padahal kita hanya sesuai gitu. Padahal gitu. Untuk kayak apa bawaan fluoride itu kan kita tidak ibaratnya gigi itu dia nggak apa tidak menyebabkan apa gitu. Jadinya harus mudah-mudahan sih nanti dari kelas 1 6 pada mau ditindakan fluoride itu ya. Karena memang pas pemeriksaan itu gigi berlubangnya pas itu banyak ya Bu, sebagian banyak. Mungkin yang kayak udah SMP SMA kan dia giginya udah mulai pada bagus ya Bu karena sudah merawat sendiri. Kalau SD itu kan mungkin pada cuek dengan tentang kesehatan giginya, boro-boro mau sikat gigi kadang cuek udah sikat gigi aja di sekolah kadang kita gitu ya Ibu. Baik, nanti kita alihkan ke Pak Janu. Silakan Pak Janu.
Baik, terima kasih kepada Ibu Yuliana Yani atas pemaparan materinya. Mungkin Bapak Ibu sekali lagi ada yang ingin bertanya atau sudah jelas semua? Jika sudah jelas semua, nanti kita akan melakukan kegiatannya pada bulan depan. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi BIAS dan PKG anak sekolah pada pagi hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan anak sekolah dan juga BIAS di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Jonggol, para narasumber, serta seluruh Bapak dan Ibu guru SD, SMP, dan SMA yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.